kalau kita bicara soal kekuatan keuangan, itu kan bertumpunya kepada Nasdem semua. Ya kan, PKS itu nggak punya duit, nggak tahu kalau masih disusui cendana, kita nggak tahu. PKB ya mungkin pas-pasan. Yang mau dukung secara finansial siapa? Karena kalau ya kita tidak bisa memungkiri kalau ada sumbangan-sumbangan dari pengusaha, dari siapa-siapalah, itu kan pasti ada yang diperhitungkan sama mereka. Nggak mungkin datang barang gratis begitu saja kan. Ini politik. Sudah lama kita tahu kok. Dikasih sesuatu ya pasti ada yang diminta sesuatu gitu kan. Cuma ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya halus, dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita lihat posisi Nasdem sendiri, siapa yang mau dukung itu? Barangnya juga nggak laku dijual. Selamat pagi, ketemu lagi di Respon. Kita lanjut ngobrol tentang Menteri Pertanian yang baru pulang dari tur tur yang cukup menggetarkan karena sempat juga ketinggalan pesawat katanya. Kemudian lanjut mengundurkan diri karena kasus yang menimpanya dari geledahan KPK yang mendapat bukti ada uang kontan, ada senpi dan sebagainya. Tapi kalau kita telisik ke belakang sebenarnya kan ini kaitannya ya pasti erat dengan dengan Nasdem lah. Karena dari kasus BTS, Johnny G. Plate kan itu juga sampai ditarik kemana-mana gitu. Nah ini kita tidak tahu nanti ceritanya kemana, tapi kemarin katanya ngelawan, katanya diperas sama ketua KPK gitu. Jadi manuvernya sudah makin kemana-mana gitu. Nah sebenarnya ini efeknya pasti nanti kepada kepada capresnya gitu. Jadi Anies Baswedan ini kan dicapreskan cukup kontroversial gitu kan. Dideklarasikan pertama, orang belum apa-apa, dia sudah deklarasi gitu kan. Terus loncat sana, loncat sini, jalan pakai pesawat pribadi, nggak tahu pesawatnya Riza Khalid gitu kan. Kan kita tahu Riza Khalid itu siapa ya kan. Itu pialang minyak yang lama di Cendana, terus mencolok sana, mencolok sini, sempat juga di zamannya Pak SBY juga mampir di Cikeas. Terus memang itu rekan akrabnya Johnny G. Plate. Semuanya kalau kita tarik benang merahnya ya memang ke situ-situ juga gitu. Nah, kalau kita mau lebih dalam melihat ini sebenarnya sekarang posisi capres BAB ini, Bapak Anies Baswedan ini ya agak sedikit panas adem gitu. Ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Karena apa? Setelah berpasangan dengan Caimin, respon pasarnya mau digas, ternyata kan jadi blunder. Karena di NU sendiri pun jadi ribut karena tidak semua orang NU juga menyukai beliau karena sejarah mendapat partai PKB itu kan sudah kita tahu sendiri kan, diambil dari Gus Dur dengan cara yang tidak sopan itu gitu kan. Nah, terus si BAB sendiri kan kondisinya kayak gitu, sudah dari omongannya ke sana kemari dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat Nasdem sendiri, posisi terakhir seperti ini, terus di tiga yang sekarang itu kan sebenarnya kalau kita bicara soal kekuatan keuangan, itu kan bertumpunya kepada Nasdem semua. Ya kan, PKS itu nggak punya duit, nggak tahu kalau masih disusui cendana, kita nggak tahu. PKB ya mungkin pas-pasan. Yang mau dukung secara finansial siapa? Karena kalau ya kita tidak bisa memungkiri kalau ada sumbangan-sumbangan dari pengusaha, dari siapa-siapalah, itu kan pasti ada yang diperhitungkan sama mereka. Nggak mungkin datang barang gratis begitu saja kan. Ini politik. Sudah lama kita tahu kok. Dikasih sesuatu ya pasti ada yang diminta sesuatu gitu kan. Cuma ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya halus, dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita lihat posisi Nasdem sendiri, siapa yang mau dukung itu? Barangnya juga nggak laku dijual. Sekarang kalau kita lihat dari tiga capres itu kan Bapak
Anies Baswedan kan yang paling corot gitu kan. Mau bagaimana dia ngejarnya, mau bagaimana dia kampanyenya gitu. Sudah nggak bisa lagi ke Uber. Kalau kita lihat survei indikator yang di Jatim aja gitu, 45 Ganjar, 33 Prabowo, nah dia di angka 19 gitu kan. Bagaimana dia bisa mengejar itu? Pakai apa dia mau mengejar itu? Nah kalau posisinya kayak gitu, investasi yang mau dilakukan orang terhadap capres satu ini, nggak balik modal, bos. BEP-nya lama. Nggak BEP, bangkrut. Kalau nggak bisa naik menjadi presiden kan, nggak ada titik BEP-nya, nggak pernah bisa dihitung gitu. Ini kan dagangan semua sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi makin hari memang pasarnya makin sempit, makin tidak bisa mengejar. Makanya ya, kalau saran saya sih bagus Pak Surya Paloh sekalian mundur aja lah, jadi biar biar bubar gitu. Jadi biar dua pasang aja yang maju jadi capres gitu. Daripada tiga tapi antara ada dan tiada, buat apa? Kasihan ini sebenarnya. PKS kan diam aja, nggak ngomong apa-apa kan. Mau ngomong apa dia gitu. Yang PKS sudah dari dulu juga memang nggak punya dana kan. Nyusunya kan kecer dana gitu kan. Ini sekarang ini ketahuan. Pak Surya Paloh sakit kepala memang. Sakit banget kepalanya gitu. Udah kena sana, kena sini. Ini yang diangkat juga ternyata nggak laku dijual. Nggak tahu kalau dapat dana dari dunia lain, ya kita nggak bisa tahu juga karena itu kan rahasia rahasianya orang dalam gitu kan. Tapi kalau dilihat dari kasat mata ya nggak berat lah. Ini sampai sekarang kan sunyi-sunyi aja gitu kan. Kemarin Caimin sempat loncat-loncat ke sana kemari ngomongnya mau ngasih bensin gratis segala macam. Sekarang hilang kemana semua nih. Beberapa hari ini kan nggak ada lagi setelah setelah soal cium tangan sama Rizik kan terus makin sunyi gitu kan. Orang ngaku orang NU kok datang ke Petamburan, ngawur semua. Jadi capres Anies Baswedan dan kelompoknya ini membuat kita makin kualitas pilpres kok dijadiin kayak dagang sapi kayak gini. Jadi nggak mantes-mantesin. Memang dari awal memang nggak pantas untuk mencalonkan diri, harusnya cuma kan memaksakan diri. Pak Surya Paloh saja sudah terlalu nafsu, nggak menghitung. Harusnya kan sebagai politikus senior bisa lebih mawas diri lah, masa asal sembarang sabet aja kayak gitu. Nggak mungkin bos. Anies mau jadi presiden, no women. Kita sudah punya Ganjar Pranowo yang jadi dari tiga itu sudah makin hari makin melejit ya gitu. Jadi yang disampaikan itu adalah hasil-hasil kerja nyatanya gitu. Sementara yang dua mau apa yang disampaikan? Programnya kan nggak pernah apa yang mau dijual. Memang faktanya nggak ada. Kalau Ganjar itu bisa dijual semuanya, bisa dijual dia. Karena apa? Dari semua pekerjaannya di Jawa Tengah itu bisa terukur gitu. Nah kalau ini yang dua ini apa yang mau ditampilkan gitu? Anies Baswedan lebih seru lagi, yang baru dari Jakarta, mandi lumpur ya nggak, sumur resapan, wes udahlah. Cuma orang buta saja kali yang mau milih dia itu kan, buta hati, buta mata mungkin gitu. Jadi sekali lagi selamat buat Pak Surya Paloh, selamat sakit kepala. Jadi Bapak sudah harus kontemplasi lagi untuk segera mawas diri ya, supaya jangan terlambat ya, bubarkan aja sekarang, mundur teratur gitu. Jadi biar tambah seru Pilpres tahun 2024 ini ya. Karena ini Pilpres yang paling luar biasa yang pernah ada di Indonesia itu. Jumpalitanya macam-macam gitu kan. Calonnya juga segala macam gitu kan. Tapi kita nggak dapat apapun dari hal-hal yang dipaksakan itu ya. Jadi saya pikir itu untuk kita semua lah, untuk Indonesia ini kan harus betul-betul kita harus juga menjaga diri, mawas diri supaya apa, pilihan kita itu nggak salah gitu. Jadi sekali lagi ya, satu-satunya yang pantas dipilih menjadi presiden penerus Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Semuanya jelas kalau dia ya.
ya, jelas keluarganya, anaknya, dan sebagainya. Ya, itu saja saya pikir obrolan kita. Sampai ketemu. Jadi sukses buat Pak Surya Paloh untuk membubarkan capresnya gitu. Terima kasih, terima kasih. Sehat buat Indonesia. See you.